Salam, kita bertemu kembali di ibadah persekutuan doa kita. Ya, seperti biasa kita beribadah untuk menguduskan hari Sabat. Ya, sekali seminggu kita beribadah. Ayo kita buka Alkitab kita belajar. Haleluya. Ya, firman Tuhan yang mungkin sudah kita hafal, yang sudah sering kita dengar. Dari Matius, ya, kita buka aja dari Matius, kita belajar, ya. Ayo, sama-sama kita belajar firman Tuhan. Ya, dari Matius minggu lalu kita sudah belajar bagaimana perbedaan antara orang dunia dan anak-anak Tuhan, ya. Orang-orang dunia itu, ya, membenci anak-anak Tuhan, ya. Karena dikatakan, jangan kamu heran jika dunia membenci kamu, katanya, ya. Karena ia lebih dahulu membenci aku, kata Tuhan Yesus. Ya. Kenapa dunia membenci kita?
kita mengenal kebenaran, ya. Tapi firman Tuhan kepada kita jangan membalas dengan kebencian kalau mereka benci kepada kita, tapi kita balas dengan kasih, ya. Itu firman Tuhan minggu lalu. Kita harus membalasnya dengan kasih, ya, karena Tuhan Yesus, ya, mengajar kita untuk mengasihi. Dan firman hari ini juga masih tentang mengasihi, ya. Firman hari ini juga masih tentang mengasihi. Kenapa? Karena kasih adalah dasar dari ajaran Tuhan Yesus, ya. Kita buka dari Matius di pasal 7, ya. Matius di pasal 7 kita belajar, ya. Sama-sama kita baca nanti. Matius pasal 7 ayat 12 dan 13, ya. Matius pasal 7 ayat 12 dan 13. Yuk. Matius pasal 7 ayat 12 dan 13 masih mengenai apa, ya? Mengenai bagaimana kita harus mengasihi sesama, bagaimana kita harus menjadi garam dan terang, ya, sama kayak minggu lalu. Tapi ini nanti bagaimana caranya nanti. Ayo. Matius pasal 7 ayat 12, sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebar pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyaklah orang yang melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ayat ini sudah sering kita dengar, saya rasa, ya, sering kita dengar, bahkan mungkin sudah kita hafal, ya. Tapi ayat ini sedikit apa, ya, sedikit agak mengerikan juga. Kenapa agak mengerikan? Karena dikatakan di sini sedikit orang yang mendapatinya, ya, di ayat 14 tadi. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikitlah orang yang mendapatinya. Ternyata enggak banyak orang yang mendapat kehidupan, artinya mendapat keselamatan. Ternyata sedikit, ya, sedikit rupanya orang yang mendapat kehidupan. Jadi ayat ini agak sedikit ngeri juga, ya. Ternyata enggak banyak, rupanya sedikit. Tapi coba kita pelajari dari ayat 12, ya. Kita pelajari pelan-pelan. Ayat 12. Dikatakan di sini di ayat 12 demikian. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Nah, ini dia, ya. Segala sesuatu artinya begini. Apapun. Nah, itu maksudnya kalau bilang segala sesuatu, apapun yang kita inginkan, yang kita kehendaki itu kita inginkan. Apapun yang kita inginkan orang berbuat sama kita harus lebih dahulu memperbuatnya. Kan dikatakan perbuatlah demikian juga kepada mereka. Artinya kita duluan yang mau buat. Nah, ini dia, ya. Kalau orang ingin apa yang kita inginkan orang berbuat sama kita duluan yang memperbuat. Contoh paling ringan. Kalau ingin kita disapa, ya, kita duluan menyapa. Kalau dikatakan, kalau ingin orang menyapa kita, selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, ya, harus kita lebih dulu mempraktekannya, ya. Jangan tunggu orang duluan. Kita duluan yang menyapa. Selamat pagi, ya kan? Mau kemana? Ya. Kalau kira-kira senang nggak kita disapa orang? Senang, ya kan? Kalau kita senang disapa orang, firman Tuhan ini katakan kita lebih dulu. Nah,
Itu firman Tuhan katakan kita lebih dulu. Ya. Jadi apa yang orang lain ingin lakukan sama kita, artinya perbuatan yang dilakukan orang sama kita jadi senang. Nah, kita jadi senang. Kalau ada orang berbuat itu sama kita jadi senang. Kita berbuat dulu sama orang lain supaya orang lain senang. Itu maksudnya. Contoh paling ringan yang tadi. Kalau memang kita senang disapa orang, kita sapa duluan. Nah, ya. Kalau senang kita disapa orang, kita sapa duluan orang. Apa kabar? Mau kemana ibu? Selamat pagi. Kita sapa duluan. Nah, itu hal yang paling ringan. Kenapa saya katakan itu hal paling ringan? Karena kita nggak keluar biaya. Ya, mana keluar biaya kita hanya menyapa. Ya. Ya, banyak lagi perbuatan-perbuatan yang kalau orang lain berbuat sama kita jadi senang. Ya. Kalau yang hal yang lebih besar, ya dengan memberi. Kalau kita senang menerima dari orang lain, menerima pemberian, ya kita harus berbuat duluan. Kita harus juga mau memberi. Nah, itu dia. Tapi di sini ada yang menarik. Apa yang menarik? Di ayat ini dikatakan demikian. Berbuatlah demikian juga kepada mereka. Di sini dikatakan apa? Ternyata perbuatan seperti itu, firman Tuhan catat di sini, itulah seisi seluruh hukum Taurat. Nah, itu dia. Ternyata di kesimpulannya perbuatan yang semacam itu. Perbuatan yang semacam itu tadi, kalau orang kita berbuat, yang orang lain ingin berbuat pada kita berbuat duluan, ternyata itu adalah suatu kesimpulan. Itulah seluruh hukum Taurat. Ya. Itulah seluruh hukum Taurat dan kita para nabi. Jadi artinya Tuhan Yesus di sini sudah mengambil suatu kesimpulan. Rangkuman. Iya, rangkuman. Apa yang kau perbuat kepada apa yang orang lain ingin berbuat samamu, perbuat kita duluan. Itulah kesimpulannya. Ya. Coba kita lihat. Di sini dikatakan apa? Di sini dikatakan itulah seluruh hukum Taurat dan kita para nabi. Sekarang coba kita lihat hukum Taurat. Nah, coba sekarang kita lihat hukum Taurat. Apakah benar itu kesimpulannya hukum Taurat? Coba kita lihat hukum Taurat di Ulangan pasal 5. Ulangan pasal 5 di sana coba kita lihat. Apa memang benar itu kesimpulan apa hukum Taurat? Ulangan pasal 5. Ulangan pasal 5 di ayat 16. Ayo, Ulangan pasal 5 mulai ayat 16. Ulangan pasal 5 ayat 16 saya bacakan, perhatikan baik. Ayo. Ulangan pasal 5 ayat 16. Dikatakan apa di sini? Saya baca ya, Ulangan pasal 5 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Elohimmu, ya, oleh Tuhan sembahanmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Elohimmu kepadamu. Nah, perhatikan baik. Hormatilah orang tuamu, ayahmu dan ibumu, ya. Jadi begini, kalau kita menjadi orang tua, pengen gak kita dihormati? Ya. Supaya kita jadi orang tua dihormati, posisi kita sebagai anak juga harus menghormati. Nah, begitu. Karena tidak mungkin orang tua nggak lebih dahulu dari anak. Dari anak dulu baru menjadi orang tua. Ya. Jadi begini, kalau ingin dia dihormati ketika menjadi orang tua, ketika dia menjadi anak juga harus menghormati orang tua. Ya. Karena begini, jika orang ingin berbuat kepadamu, berbuat lebih dulu. Ya. Kalau dia nanti jadi orang tua pengen dihormati anak, ketika dia jadi anak, hormati dulu orang tua. Ya. Rata-rata itu ya, saya nggak tahu ya, tapi yang saya lihat, ya, saya nggak tahu kalau ada yang lain. Tetapi saya lihat, kalau anak menghormati orang tua, pasti anaknya menghormati dia juga. Perhatikan.
Perhatikan baik. Kalau kita sebagai anak kita hormati orang tua, Tuhan gak pernah bohong. Anak kita pun nanti pasti menghormati kita. Ya. Anak kita pun pasti menghormati. Kenapa? Kalau kita menghormati orang tua kita, tentu di dalam diri kita sudah tertanam sifat yang baik. Sifat yang baik itu akan kita ajarkan kepada anak kita, dan anak kita pun akan menghormati kita. Kenapa banyak anak-anak memberontak kepada orang tua? Karena orang tuanya tidak punya sikap yang baik sama anaknya, tidak mempedulikan anaknya, pilih kasih sama anaknya atau bagaimana. Anak jadi pemberontak. Tetapi kalau anak yang baik menghormati orang tua, itu berkelanjutan itu. Orang tua yang baik menjadi anak yang baik menjadi orang tua yang baik, berkelanjutan terus. Ya. Ini dia yang baik. Makanya dikatakan, apa yang orang lain ingin berbuat kepadamu, perbuatlah dahulu. Kalau kita mau dihormati anak kita nanti, hormatilah orang tua kita dulu. Ya, itu dari ayat 16. Ayat 17 apa? Ini tentang hukum Taurat. Ayat 17 dikatakan jangan membunuh. Ya. Ya, ini jelas. Kalau kita tidak ingin dibunuh, ya kita jangan membunuh orang. Ada firman Tuhan mengatakan, siapa yang hidup oleh pedang akan mati oleh pedang. Ya. Makanya dikatakan juga, yang namanya perang itu sebenarnya dua-dua kalah. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Ada pepatahnya itu. Ya. Jangan membunuh. Ya. Jangan berzina. Jangan kita sakiti orang. Karena kalau berzina itu pasti ada orang yang disakiti. Ya. Pasti ada yang disakiti. Tidak mungkin yang berzina itu tidak ada yang disakiti. Ada yang disakiti. Bisa orang tuanya tersakiti, keluarganya tersakiti. Tersakiti pasti ada. Jadi kalau tersakiti keluarganya, nanti berbalas lagi. Jadi jangan kita perbuat. Ini hukum Taurat, karena dikatakan tadi, apa yang ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuat lebih. Itulah kesimpulan seluruh hukum Taurat. Jadi kita mau periksa dulu, benar enggak hukum Taurat maksudnya begitu. Nah, ini makanya kita buka hukum Taurat. Selanjutnya apa lagi? Jangan mencuri. Kita mau nggak barang kita dicuri orang? Tidak kan? Kalau kita nggak mau barang kita dicuri orang, ya kita jangan mencuri. Nah, ya kan? Makanya kita duluan yang memperbuat supaya orang lain tidak berbuat. Ya. Jangan mencuri. Kan hukum Taurat itu tadi. Ya. Masalah mencuri begini ya. Kadang-kadang mencuri ini nggak perlu diajari. Ya, nggak perlu diajari mencuri. Anak-anak umur 2 tahun, 3 tahun pun tahu mencuri. Ya, saya heran, kenapa bisa anak-anak umur 2 tahun, 3 tahun tahu mencuri? Padahal nggak ada yang mengajari. Ya, itu karena dosa dari Taman Eden. Ya, masuk dosa itu. Jadi ketika dosa itu masuk kepada si Adam, dosa itu menjalar kepada semua keturunannya. Ya, menjalar pada semua keturunan. Jadi keinginan dosa itu tetap ada di semua keturunan Adam. Jadi ketika dosa itu tetap ada semua di keturunan Adam, anak-anak yang lahir pun umur 2 tahun pun bisa tahu mencuri tanpa diajari. Ya, contohnya ada mainan temannya. Ya, dia suka lihat mainan temannya nih, dia bisa ambil, padahal itu bukan miliknya kan? Ya, anak-anak umur 2 tahun 3 tahun itu bukan mainan miliknya, tapi bisa diambilnya, dibawanya pulang. Jadi sebagai orang tua harus mengajari. Ketika kita lihat ada mainan anak kita bukan miliknya, kita harus tanya, ini punya siapa? Oh, ini punya si Anu, tadi saya bawa pulang, saya ambil karena saya suka. Kita ajari.
Oh, tidak boleh begitu, Pak. Kita nggak boleh mengambil apa yang bukan milik kita. Kita kembalikan. Ya, kita kembalikan. Kita ajari. Ya. Apalagi ya namanya meminjam. Meminjam sering itu. Dikatakan meminjam, tapi jadi tidak dipulangkan. Itu namanya mencuri juga. Kalau kita meminjam sesuatu, tidak kita pulangkan, itu mencuri. Ya, kenapa? Karena status barang itu tetap bukan milik kita. Jadi kalau ada barang-barang yang bukan milik kita di rumah kita, ya, barang-barang pinjaman, kembalikan sekarang. Ya, kembalikan. Barang-barang pinjaman apapun itu. Kalau enggak kita kembalikan barang-barang pinjam, entah meminjam sendal, meminjam apapun, kembalikan. Karena kita di hadapan Tuhan nanti mencuri. Kenapa? Firman Tuhan katakan tadi, apa yang orang lain ya ingin diperbuat samamu, perbuat demikian. Mau nggak kita barang kita dipinjam nggak dipulangkan? Nggak mau kan? Ya perbuat juga demikian. Kalau nggak mau barang kita dipinjam nggak dipulangkan, ya kita pulangkanlah barang orang juga. Jangan kita pinjam tidak dipulangkan. Ya, itu mencuri. Demikian juga bukan hanya barang pinjaman, tapi demikian juga mungkin ada pinjaman uang. Kembalikan. Kalau nggak kita kembalikan, kita pencuri. Makanya dikatakan, apa yang orang lain ingin berbuat kepadamu, berbuatlah demikian. Ya. Kalau nggak suka kita barang kita dipinjam, nggak dipulangkan, jangan pinjam barang orang tidak dipulangkan. Kalau nggak suka kita ada orang tidak membayar hutang, jangan kita juga berhutang tidak membayar. Ya, itu maksudnya. Makanya ini dikatakan tadi, itulah seluruh hukum Taurat dan kita pernah kegenapannya. Ya, jangan. Kalau orang kita tidak suka digosipin, jangan menggosip. Suka nggak kita digosipin orang? Nggak suka. Nggak kan? Ya jangan juga kita gosipin. Jangan kita gosipin orang. Jangan kita ceritain orang. Kalau kita nggak suka diceritai orang, jangan ceritai orang. Ya, jangan ceritai orang. Jangan ceritai. Ya. Makanya dikatakan inilah seluruh hukum Taurat. Artinya semua yang baik sudah di situ. Apa yang orang lain tidak ingin berbuat kepadamu, janganlah berbuat. Tapi apa yang orang lain ingin berbuat kepadamu, berbuat. Ayat 20. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Saksi dusta, berbohong. Suka nggak kita dibohongi orang? Tidak kan? Jangan berbohong juga kepada orang. Jangan berdusta. Ya, jangan berdusta juga. Suka nggak orang berkata kasar sama kita? Enggak kan? Ya kita juga jangan berkata kasar. Ya, jangan berkata kasar. Jadi semua yang baik, yang mau kita terima, yang baik itulah kita kerjakan di luar. Dikatakan juga ayat 21, jangan mengingini istri sesamamu. Jangan mengasak aromanya, ladangnya, hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, lembunya, keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Artinya apa? Jangan iri hati. Ya, jangan iri hati. Ya, memang susah memang kalau masalah iri hati ini ya. Kita nggak berbuat apa-apa, tapi orang bisa iri sama kita. Kita nggak berbuat apa-apa, kita ya mungkin kita baik-baik aja, tapi orang bisa iri sama kita. Ya. Tapi kalau orang iri sama kita, kita kan gak enak menengoknya, kita gak enak merasakannya. Kita jangan iri juga. Ya, jangan iri. Inilah sebagian dari hukum Taurat. Ya, makanya dikatakan tadi inilah dikenakan hukum Taurat. Ya, masalah rumah tangga juga. Ya, masalah rumah tangga juga.
Apa yang ingin ya suami dapatkan dari istri, suami dulu berbuat. Apa yang ingin istri dapatkan dari suami, istri duluan berbuat. Ya, sama itu halnya. Ya, karena dikatakan apa yang orang lain itu semua, termasuk istri, termasuk suami, termasuk tetangga, orang tua, anak, semua. Ya. Semua. Jadi kita duluan. Kalau suami ingin istri lebih hormat, ya, suami pun harus menghormati istri. Ya, timbal balik itu. Kalau istri ingin suami sayang, ya, istri pun harus menyayangi. Ya. Jadi kita duluan berbuat. Kalau dikatakan kita duluan berbuat, artinya apa? Artinya kita harus aktif. Ya. Kita harus aktif. Jangan menunggu. Jangan menunggu orang lain duluan berbuat, tapi kita harus duluan berbuat. Ya, kita harus aktif. Ya. Kita harus aktif sebagai anak Tuhan, kita harus aktif. Ya, contoh sederhananya apa? Contoh sederhananya aktif. Kalau ada sampah kita lihat terjatuh, jangan kita biarkan. Langsung kita ambil, kita buang ke tempat sampah. Ya, itu maksudnya orang Kristen. Harus aktif, jangan menunggu orang lain. Ya, kalau ada sampah, buang pada tempatnya. Itu hal-hal kecil, ya. Jangan justru orang Kristen membuang sampah sembarangan. Itu nggak benar. Ya, hal-hal kecil, dari hal-hal kecil berbuatlah. Kalau kita ingin lingkungan kita bersih, ya. Kalau kita ingin lingkungan kita bersih, kita duluan, kita bersihkan. Ya, jangan menunggu orang lain. Inilah hal-hal kecil, ya, yang harus kita berbuat. Coba kita buka di Roma 13. Di sana lebih panjang dikatakan. Lebih panjang. Paulus menjelaskan di sana lebih panjang, ada beberapa ayat. Roma 13 ayat 8 sampai 14. Di sana Paulus menjelaskan mengenai hukum Taurat juga. Roma pasal 13. Kita buka ya, Roma pasal 13. Ayo kita buka. Ya, Roma pasal 13. Ayo baca. Dari ayat 8 ya. Dari ayat 8 sampai ayat 14. Kita baca perlahan-lahan aja ya. Ayo. Aku. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya, manusia ia sudah memenuhi hukum Taurat. Ya. Perhatikan, saya baca sekali lagi ya. Perhatikan. Roma pasal 13 ayat 8. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, ya. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Haleluya. Jadi ini sama dengan yang dikatakan Yesus tadi. Paulus mengatakannya kembali. Ya. Kalau kita mengasihi sesama, kita sudah memenuhi hukum Taurat. Artinya apa? Jangan sakiti sesamamu. Jangan sakiti sesama. Ya. Ada contoh paling ringan begini. Ketika ada bakar sampah, asap sampah ini kan kadang dibawa angin, masuk ke rumah tetangga. Kira-kira tetangga itu tersakiti enggak? Terganggu enggak? Terganggu.
Jadi hal-hal kecil seperti itu kan harus kita perhatikan. Ya. Jangan kita tidak peduli dengan tetangga kita. Ya. Ya. Orang Kristen itu harus mengasihi. Itulah kegenapan hukum Taurat. Bakar sampah pun harus kita perhatikan. Jangan sampai asapnya masuk ke rumah orang. Ya. Hal-hal kecil. Ya. Kita perhatikan, jangan sampai orang lain tersakiti. Ya. Kalau orang tidak peduli menyakiti orang lain, firman Tuhan katakan dia tidak melakukan hukum. Karena kegenapan hukum itu tadi. Saya baca selanjutnya. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah itu dia, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itulah tadi kegenapan hukum Taurat. Ayat 10. Apa itu kasih? Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Itu kasih. Tidak berbuat jahat. Jangan rugikan orang lain. Ya, jangan rugikan orang lain. Kalau orang pun kelihatan baik, jangan rugikan. Contohnya, kalau orang sudah mau, contohnya menolong kita, ya, kalau selama masih bisa kita balas, kita balas. Jangan cari kesempatan. Kesempatan dalam, iya, nggak boleh. Kalau orang baik cari kesempatan dalam, iya, nggak boleh cari kesempatan dalam kesempitan. Kalau cari kesempatan dalam kesempitan itu bukan orang Kristen itu ya. Orang Kristen nggak boleh cari kesempatan. Ya, selama masih bisa kita balas supaya jangan dibilang nanti kita tidak tahu terima kasih. Ya, jangan sampai dibilang orang itu orang nggak tahu terima kasih tuh, taunya menerima aja. Jangan. Orang Kristen harus jadi berkat, jangan memalukan. Jangan memalukan. Jangan sampai dibilang orang, oh itu tidak tahu terima kasih, itu jahat, itu macam. Jangan sampai dibilang. Karena dikatakan ini kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan. Kegenapan apa katanya? Hukum Taurat. Hukum Taurat. Ayat 11. Hal itu harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Ya, jangan lagi kita santai-santai di sini dikatakan. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada kita menjadi waktu kita menjadi percaya. Artinya sudah mau dekat kedatangan Tuhan. Itu maksudnya. Ayat 12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang, hampir datang Tuhan Yesus. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ya, kita harus jadi terang. Makanya dikatakan minggu lalu, jadilah garam dan terang. Ya, jadilah terang. Marilah kita hidup dengan sopan. Dengan sopan, jangan yang tidak sopan lagi. Cara berpakaian, cara berbicara kita sopan. Seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora. Ya, jangan pesta pora duniawi. Jangan dalam kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Jangan ada perselisihan dan iri hati juga. Nggak boleh. Nampaknya iri hati sepele kan? Atau iri hati? Iri hati itu enggak senang melihat orang lain. Kalau orang lain sedikit cantik sedikit bajunya nggak senang dia. Kalau orang lain sedikit ada sepatu baru nggak senang. Ya, jangan iri hati. Ya, ada sedikit ganti penampilannya, benci, itu iri hati. Ya, tetangganya baru beli kulkas, dia yang kedinginan. Tetangganya beli kulkas, dia kedinginan. Ya, itulah iri hati. Ya, tak boleh begitu. Selanjutnya apa dikatakan? Ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ya, jangan
mementingkan diri sendiri. Itu maksudnya. Memuaskan keinginannya hanya untuk memikirkan dirinya sendiri aja. Memikirkan dirinya sendiri. Ya. Apalagi zaman sekarang. Ya. Merawat tubuh, orang bisa mengeluarkan biaya juta-jutaan. Apa namanya sekarang merawat tubuh? Skincare. Apa namanya itu? Treatment. Apa namanya? Treatment. Bukan, apa namanya? Bukan, apa istilahnya itu namanya? Oplas. Iya, macam lah, macam namanya. Perawatan lah. Tarik benang. Ada kan, contohnya begini, ada orang bilang, kamu tambah cantik ya, kamu perawatannya. Itu dia, perawatan dibilang. Ini kecantikan. Iya, merawat tubuh. Macam, untuk apa itu? Untuk memuaskan keinginannya, kedagingannya. Bukan memikirkan kerohanian. Nggak memikir kerohanian. Itu dia ya. Jadi apa yang orang lain ingin perbuat sama kita, kita harus berbuat dulu. Contohnya apa? Contohnya coba kita buka di ayat Matius 5 yuk. Ada contoh yang paling ringan ini, Matius 5. Contoh paling ringan. Seperti saya katakan pertama tadi, ini contohnya sangat ringan ini, Matius 5 ayat 46. Matius 5 ayat 46 itu contoh yang paling ringan. Coba Jesse baca kuat. Matius 5 ayat 46. Nah, Jesse baca coba. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, Iya. apakah upahmu? Iya. Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? 47. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, Iya. apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Iya. Bukankah orang yang tidak mengenal Allah, Tuhan pun berbuat demikian? Iya. Kalau kita hanya memberi salam, seperti saya katakan tadi, kalau kita hanya menyapa orang-orang yang kita kenal, dari mana? Karena kita famili atau keluarga. Apa bedanya kita dengan orang dunia? Orang dunia pun berbuat demikian. Bukankah orang yang tidak mengenal Tuhan pun? Tadi katakan, artinya orang dunia maksudnya yang tidak kenal Tuhan, yang nggak pernah beribadah, yang nggak pernah berdoa, juga berbuat demikian. Jadi kalau hanya sesama kitanya memberi salam, sesama kita yang berbuat baik, karena sama-sama satu gereja berbuat baik, karena sama-sama satu kumpulan, satu STM, satu marga, satu keluarga berbuat baik. Firman Tuhan katakan jangan. Kita harus berbuat baik sama semua orang. Harus berbuat baik sama semua orang. Harus kita praktekkan. Kita harus sapa semua orang. Ya. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, artinya kalau hanya berbalas-balasannya, apa artinya? Bukan kamu memungut cukai juga berbuat demikian, kamu memungut cukai. Pemungut cukai ini zaman dulu kerjanya memeras rakyat. Jadi pemungut cukai itu dikategorikan orang jahat. Ya, pemungut cukai itu memeras meminta pajak, itu pemungut cukai. Ya, orang jahat pun berbuat demikian. Sesama orang itu saling mengasihi, ya. Tetapi orang Kristen jangan. Orang Kristen kita harus berbuat baik sama semua orang. Ya, sama seperti minggu lalu juga. Ya. Kita harus berbuat baik. Dikatakan di ayat 45. Saya bacakan ya, ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik. Jadi dua-dua, orang jahat orang baik, tetap kita baik. Dan menurunkan hujan bagi orang benar dan bagi orang yang tidak benar. Ya, jadi harus sama-sama. Orang baik kita kasihi, orang jahat pun kita kasihi. Ya, memang sulit. Tapi ini firman Tuhan. Ya. Kita lanjutkan ke Matius apa tadi? Matius 7 tadi. Coba.
Kita buka Matius 7 tadi. Sebelah ayatnya ya. Tadi kita di situ Matius 6. Sekarang di Matius 7 tadi. Coba kita baca di ayat 13-nya. Ayo baca ayat 13-nya coba. Baca di Sikuat. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kebinasakan, tetapi banyak orang yang masuk melaluinya. Ini dia, ini menarik. Di ayat 13 ini kenapa? Ayat 13 ini menarik. Dikatakan di sini, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Pertanyaannya sekarang, pintu mana yang dimaksud? Ini dia pertanyaannya sekarang. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Yang dimaksud pintu yang mana ini memang dimaksud? Pintu yang mana? Hah? Pintu yang di ayat 12-nya. Ya? Kan dibilang tadi, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Pintu yang mana yang dimaksud kalau dibilang masuk melalui pintu yang sesak itu? Pintu yang di ayat 12-nya. Itu dia. Jadi kalau dibilang masuk melalui pintu sesak itu pintu mana? Pintu ayat 12-nya yaitu apa? Berbuatlah apa yang orang lain ingin perbuat kepadamu. Masuklah melalui firman itu. Itu maksudnya. Ya. Jadi kita tahu pintu mana yang dimaksud. Jadi kalau kita nggak mau masuk melalui pintu tadi, dikatakan apa? Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan. Kalau nggak mau kita masuk melalui pintu yang tadi itu, pintu yang di ayat 12 tadi, yaitu kegenapan seluruh hukum Taurat tadi, nggak mau kita kerjakan itu, maka kita masuk ke mana katanya? Masuk kepada kebinasaan. Ya jelas firman Tuhan, masuk kebinasaan kita kalau nggak kita kerjakan yang tadi. Jangan mencuri, jangan membunuh, hormati orang tua. Kalau kita kerjakan yang tadi itu, kita binasa. Makanya kita hormati orang tua, ya. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta. Itu kan tadi hukum Taurat. Harus kita kerjakan itu. Kalau kita kerjakan itu, binasa kita menurut ayat ini. Ya. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan. Jadi kalau orang tidak mengerjakan hukum Taurat, kebinasaan. Karena mengerjakan hukum Taurat tadi, itulah pintu yang sesak. Karena hukum Taurat itulah yang dikatakan tadi, apa yang orang lain ingin perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Itulah hukum Taurat. Hukum Taurat itu apa? Hukum Taurat yang tadi, hormati ayah ibumu, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta, jangan mengingini, jangan iri hati, ya, jangan bergosip juga. Kenapa? Karena kita tidak ingin orang lain berbuat itu sama kita. Kita jangan berbuat juga, ya. Semua apa yang orang lain ingin berbuat sama kita, kita berbuatlah itu. Itulah kegenapan hukum Taurat. Ya, itulah kegenapan hukum Taurat. Walaupun nggak dicatat semua di sini satu-satu, tapi itulah kegenapan hukum Taurat. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ya, dikatakan juga di sini, dan banyaklah orang yang melaluinya. Banyak orang yang melaluinya, artinya banyak orang yang tidak mau mengerjakan hukum Taurat itu. Banyak orang yang nggak mau, banyak orang yang melalui kebinasaan. Tapi dari 14 tadi katanya sedikit orang yang melalui jalan kehidupan. Ayo, saya baca lagi dari ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ini dia. Karena sesaklah pintu tadi, pintu hukum Taurat tadi sesak. Ya. Sempitlah jalan menuju kepada kehidupan. Sempit yang ayat 12 tadi itu. Untuk melakukan apa yang orang lain ingin perbuat kepada kita. Kita perbuat dulu itu sempit. Itulah jalan menuju kehidupan, itulah kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya, sedikit yang mau mengerjakannya. Sedikit yang mau mengerjakan itu. Ya. Sedikit.
Tapi ada kabar gembira. Ada kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Ada kabar gembira. Puji Tuhan. Ada kabar gembira. Keselamatan bukan lagi melalui hukum Taurat ini. Ya. Tapi bukan berarti nggak dikerjakan seperti kata Paulus. Hukum Taurat itu kudus, benar dan baik. Ya. Tapi keselamatan bukan dari hukum Taurat. Kenapa? Keselamatan dari ayat 14 ini. Dikatakan apa? Jalan menuju kehidupan. Kan dikatakan sini, karena sesatlah pintu dan sempitlah jalan menuju kehidupan. Pertanyaannya, siapakah jalan menuju kehidupan itu? Yesus Kristus. Iya. Dikatakan apa? Akulah jalan, kebenaran dan Kehidupan. hidup. Itu. Makanya dikatakan jalan kehidupan. Yang dimaksud jalan kehidupan itu siapa? Itulah kabar gembiranya, Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Apa dikatakan? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ada kabar gembira. Ada kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Jalan menuju kehidupan itu adalah Tuhan Yesus. Nah, itu dia. Artinya apa? Artinya arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan Yesus. Arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan Yesus. Ya. Kalau kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus, kita kuat, kita mampu untuk mengerjakan hukum Taurat ini. Tapi kalau nggak kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus, kita akan merasa berat mengerjakan hukum Taurat ini tadi. Untuk mengerjakan apa tadi? Apa yang orang lain ingin berbuat kepada kita, berbuat lebih dulu, kita akan berat mengerjakannya. Tapi kalau kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus, akan terasa ringan. Haleluya. Akan terasa ringan nanti. Ya. Kenapa? Karena kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita, nggak mampu. Nggak mampu kita mengandalkan kekuatan kita. Karena dikatakan, apa yang orang lain berbuat kepadamu, berbuat lebih dulu. Itu kan mengandalkan kekuatan kita itu. Kita nggak mampu. Tapi kalau kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus, kita jadi mampu. Kita jadi mampu. Kenapa kita jadi mampu? Karena Tuhan Yesus akan memberikan kasih karunia demi kasih karunia, kita akan menjadi kuat oleh kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus akan menguatkan kita nanti. Ya, Roh Kudus nanti akan menguatkan kita. Roh Kudus menguatkan kita. Ya, coba kita buka di Yohanes. Ya. Yohanes pasal 8. Ya. Ya, Yohanes pasal 8. Pasal 7. Yohanes pasal 7. Yuk. Tapi sebelumnya sudah tahu kan? Kita buka ayatnya. Yang dikatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, udah tahu lah ya. Udah. Gak usah dibuka lagi ayatnya itu ya. Karena dikatakan tadi jalan kehidupan, ya jalan kehidupan itu Tuhan Yesus. Ya, jalan kehidupan itu Tuhan Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Dialah jalan. Makanya kita harus tahu juga. Yohanes pasal 7 ayat 38. Ayo. Yohanes pasal 7 ayat 38. Ayo. Apa dikatakan di sana? Yohanes pasal 7 ayat 38. Udah dapat? Saya baca ya. Barang siapa percaya kepadaku, ya, seperti dikatakan kitab suci, percaya kepadaku, kepada Tuhan Yesus adalah jalan. Itu maksudnya, ya. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ayat 39. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya.
Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita akan terima Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus itulah yang memampukan kita nanti supaya bisa melakukan apa yang orang lain ingin perbuat kepada kita, kita bisa perbuat duluan. Jadi kalau nggak percaya kita Tuhan Yesus itu adalah jalan kehidupan, kita nggak bisa menerima Roh Kudus. Roh Kudus itu nanti menjadikan aliran-aliran air hidup. Ya. Roh Kudus itu nanti membuat aliran-aliran air hidup di hati kita. Jadi bisa kita mengerjakan yang tadi, mengerjakan hukum-hukum Taurat tadi, bisa kita. Ya. Orang Israel nggak bisa, gagal mereka. Karena mereka belum menerima Roh Kudus tadi. Ya, sama mereka ada hukum Taurat, ada. Sama kita pun nanti akan ada juga hukum Taurat, ada. Cuman bedanya sama kita apa? Kita sudah menerima jalan, yaitu Tuhan Yesus. Karena dialah jalan, kebenaran dan hidup. Ya. Kalau kita percaya, seperti dikatakan kitab suci, barang siapa percaya kepadaku, seperti dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Roh Kudus itu akan mengalir nanti, mengalir, memberikan kita kekuatan sehingga bisa kita mengasihi. Haleluya. Ya. Kita gampang lihat buktinya. Lihat buktinya orang yang sudah bertobat, yang apa ya? Yang rajin berdoa, yang menjaga Roh Kudus di dalam hatinya, pasti hidupnya berubah. Dia tambah mengasihi, tambah baik. Tapi kalau ada saudara lihat orang sudah bertobat, sudah terima Roh Kudus, tambah jahat, nah ini hati-hati. Tambah jahat, tambah suka menggosip, tambah suka memfitnah, ya, suka mengejek. Ini hati-hati. Berarti Roh Kudusnya nggak benar. Kalau Roh Kudusnya benar, ini dia akan mengalir seperti aliran-aliran air. Dia akan berubah. Ya. Makanya dikatakan tadi apa? Inilah jalan kehidupan dan sedikit orang mendapatinya. Kita harus jaga Roh Kudus. Ya, supaya kita juga mendapat bagian. Satu lagi sebagai ayat penutup. Kejadian 3 ayat Kejadian 2 itu ya sebagai ayat penutup. Ayo kita buka dulu Kejadian 2 ayat. Ayo Kejadian 2 ayat 17. Kejadian 2 ayat 17. Ayo. Kejadian 2 ayat 17. Ayo baca dulu, baca yang kuat. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Iya, ini ayat penutup. Perhatikan baik. Tetapi tentang pohon yang di tengah taman itu, yaitu pohon apa katanya? Pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jangan kamu makan buahnya. Kalau kita makan pasti mati. Itu artinya apa? Artinya hukum Taurat. Karena dengan hukum Taurat kita tahu yang baik dan tahu yang jahat. Ya? Hukum Taurat itu kan mengajari kita tahu yang baik dan yang jahat. Ya? Kalau kita hanya berpegang kepada hukum Taurat, kita pasti mati. Tetapi kita harus memakan buah pohon kehidupan. Siapa pohon kehidupan? Makanya dikatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Pohon kehidupan itu adalah Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus yang kita perlu percaya. Makanlah pohon kehidupan. Ya, kalau kita makan pohon kehidupan, kita akan mendapat kekuatan untuk hidup dalam kebenaran. Ya, kalau pohon pengetahuan yang baik dan jahat aja, hukum Taurat tahu yang baik dan nggak mampu kita mengerjakan, kita pasti mati.
Makanya kita perlu pohon kehidupan. Pohon kehidupan sama Tuhan Yesus. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ya, akulah kehidupan. Ya. Jadi dikatakan, masuklah melalui pintu yang sempit dan sesak itu. Ya. Siapa pintu itu? Tuhan Yesus. Akulah pintu. Kata Tuhan Yesus. Akulah gembala yang baik. Akulah pintu. Akulah jalan. Akulah terang semua. Dia. Ya. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Makanya kita harus percaya kepada Dia, terima Roh Kudusnya. Ya. Dibikin firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa.